Allah mengenalkan rasa cinta sedalam, seperih itu dalam hati kita. Saya kalau liatin cinta, jatuh cinta, semua jatuh gak sih? Rasanya perih, betul? Rasanya sakit. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta, hatinya rasanya sakit. Enggak kok Ustazah seneng. Oh tunggu dulu, senengnya berapa persen, susahnya berapa persen? Betul apa enggak? Coba tuh kalau kamu lihat ada temen kamu yang lagi pacaran, kamu deketnya sama seorang temen kamu lagi pacaran. Saya enggak lagi bilang kalau kamu lagi pacaran, enggak, temen kamu. Sebab orang tuh enggak bisa menilai diri sendiri, tapi kalau nilai orang lain kita bisa. Betul? Kamu lihat temen kamu lagi punya pacar, lagi pacaran. Nih ya, kamu misalnya satu geng beberapa orang lah, ada 4-5 orang, satu perkumpulan gitu. Biasa kemana-mana bareng ada 5 orang. Satu orang temen lagi jatuh cinta. Jadi nyebelin apa jadi asik? Jadi nyebelin, ribet banget hidupnya, betul? Abis itu dikit-dikit ngeluh mulu. Wah kesel nih sama pacar gua. Betul? Terlihat hidup dalam bahagia atau terlihat hidup menyedihkan? Banget. Apalagi kalau udah dia cemburu, apalagi kalau udah dia nangis-nangis, apalagi kalau udah dia banting pintu, nangis di balik pintu. Siapa sih tuh yang ngajarin nangis di balik pintu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi suatu yang gak asik. Orang jatuh cinta tuh jadi bego teman-teman. Ini istilahnya seorang psikolog ya. Orang tuh kalau jatuh cinta itu ada apa istilahnya, neuron dalam pikirannya, teman-teman saya sekalian, hormonal neuron yang setara dengan narkoba, yang setara dengan narkoba, dengan narkotika. Jadi nggak bisa berpikir waras, jadi nggak bisa lagi memuliakan orang tua, jadi repot semuanya, berantakan semuanya teman-teman. Ya mestinya kayak gimana Ustazah? Olahlah rasamu hingga rasamu tidak menjebakmu, mengantarkanmu kepada perbuatan dosa. Saya lama mikirin kenapa sih? Kenapa gitu? Apa hikmahnya? Allah memberikan rasa cinta di hati kita kepada seseorang gitu. Sampai bikin berantakan hidup kita, sampai hati kita terpenuhi dengan dia, sampai kita mikirin dia terus-terusan gitu. Dan seribu sekalian, wallahu a'lam, tapi saya rasa kenapa Allah mengenalkan kepada kita rasa cinta yang bisa begitu dalam dan menyiksa di hati kita? Karena Allah hendak memberitahu kita bahwa kamu bisa mencintai sedalam itu. Kamu bisa mencintai sebesar itu. Kamu bisa punya rasa ingat kepada seseorang seintim itu, sebanyak itu. Maka jadikanlah orang itu. Hanya beberapa hari saya berjumpa dengan beliau. Kurang lebih sebulan 2 bulan lah ya. Maksudnya bukan di waktu yang panjang kebersamaan, akan tetapi subhanallah menorehkan kisah indah luar biasa. Saya jumpa sama beliau di kota Tarim. Kemudian setahun berikutnya saya diundang oleh beliau untuk mengisi Tarim Hadramaut Yaman ya. Saya jumpa di sana. Kemudian tahun itu juga saya pulang kembali ke Indonesia untuk mulai mengajar.
dan berdakwah. Dan kemudian tahun itu, setahun kemudian dari perjumpaan saya, beliau mengundang saya untuk mengisi daurah, mengisi semacam pesantren kilat selama kurang lebih 2 minggu di madras, di majelis taklim yang beliau buka di kota Salalah, Oman. Saya pun mengajar dalam bahasa Arab mengenai berbagai macam hal. Satu hari saya mengajar tentang sholat khusyuk. Saya cerita tentang sholatnya orang-orang yang khusyuk-khusyuk, yang sholat rumahnya kebakaran gak terasa, yang sholat dioperasi badannya gak terasa, gak perlu bius, cukup dengan sholat dari khusyuknya sholat mereka. Saya ceritakan kisah-kisah indah tentang kehusyuan sholat. Mic saya direbut sama Hubaba Bahiyah. La ya Halim musykidah, gak gitu Halimah, gak gitu. Saya bilang gak gitu gimana Hubaba? Ini ada jamaah di depan saya. Tapi ya itulah enaknya jadi guru, ngajar di depan gurunya. Ya, kalau ada salah-salahnya langsung ditegur. Nah, sekarang gak ada guru saya nih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bukan sesuatu yang salah. Karena memang sudah, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan guru-guru kami ya. Jadi insya Allah keakuratannya teruji lah. Jadi sekalian, Hubaba Bahiyah rebut mic saya. Kemudian beliau bilang gak gitu Halimah, gak gitu. Saya bilang gak gitu gimana Hubaba? Haula kata beliau. Yang kamu ceritakan itu adalah orang-orang lain itu. Mereka Halimah, jangan kamu anggap satu hari kita bisa sholat rumah kita kebakaran kita gak terasa. Jangan pernah harap satu hari kita dioperasi terus kita bilang sama dokternya gak usah pakai obat bius, saya akan sholat aja. Kejauhan nak kamu bahasnya. Andai sholat itu tangga, yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang berada di tangga yang paling tinggi. Sementara kita nih, andai tangganya nih 100, kita nih di tangga bawah nih. Dari tangga 2 naik tangga 3, naik tangga 4, merosot lagi. Sholat kita masih yang nyari kunci gak ketemu, giliran sholat inget. Betul? Itu tuh, kayak gitu. Giliran lagi sholat bising banget. Ustazah kok tahu? Saya juga gitu. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, kata Hubabah itu suatu hal yang kejauhan kamu Halimah bahasnya. Terus saya bilang, Hubabah kalau kayak gitu, kan kita kan perlu mendekat kepada Allah nih. Sementara kita gak bisa mendekat kepada Allah lewat jalur sholat khusyuk. Gimana cara kita mendekat kepada Allah? Beliau bilang mereka memang bisa mendekat kepada Allah, tapi kita enggak. Mendekat kepada Allah lewat sholat khusyuk, kita enggak. Kita sholat Halimah, jangan tinggal sholat. Kita sholat, kita kerjain. Akan tetapi berharap kita dekat dengan Allah karena sholat kita yang masih bising berisik itu enggak. Bukan lewat jalur situ kita bisa dekat dengan Allah SWT. Sebagai murid saya pun bertanya, kalau begitu lewat jalur yang mana Hubabah? Dan Hubabah mengatakan, ma'ana nabi ya khair nabi. Kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi besar Muhammad. Ada di tingkat tertinggi kedekatan dengan Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad, Allah menyampaikan tentangnya, wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad, hingga aku sejajarkan namamu bersama dengan namaku. Aku sandingkan namamu dengan namaku di tiang-tiang surga, di tiang-tiang arsy, ataupun di pintu-pintu surga.
Kita punya nabi, orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang oleh Allah dipegangkan padanya kunci surga. Wa miftahul jannah biyadi. Kunci surga aku yang pegang, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Kata Hubabah Bahia, Nabi Muhammad Halimah kita punya ada di tingkat tertinggi kedekatan seorang manusia kepada Allah Tuhan. Kamu hanya perlu memanggil-manggil beliau. Panggil terus, panggil terus. Sebab cinta kepadanya tak ada yang tak terbalas. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kepada Nabi Muhammad tak akan pernah menjadi cinta yang mengecewakan. Cinta kepada Nabi Muhammad hanya akan berbuah dengan rasa manis dunia sebelum kelak di hari akhirat nanti. Kita punya Nabi Muhammad. Ini adalah yang paling mungkin untuk kita lakukan dalam rangka pendekatan kepada Allah. Saya tanya lagi, bagaimana cara saya memanggil Rasulullah? Dengan banyak sholawatkah? Dengan sering ucap salamkah? Dengan sebanyak mungkin berziarah ke Madinahkah? Atau menghadiri majelis maulidkah? Hubabah tersenyum, kemudian menjawab, Halimah, cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Rindui Nabi Muhammad sebisamu merindukan seseorang. Bukankah kamu pernah merindukan seseorang hingga mengalir deras air mata kerinduan padanya? Bukankah kamu pernah jatuh cinta kepada seseorang yang membuatmu ingat lihat apapun mengingat dia? Bukankah kamu pernah menjadi seseorang yang ada banyak dia dalam pikiranmu? Jadikan orang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kamu tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Saat itu kamu sama saja dengan memanggil-manggil Rasulullah. Nanti Nabi Muhammadnya akan kesian padamu. Beliau akan turun membukakan pintu dan memapahmu, dibawanya kamu hingga puncak. Dibawanya kamu mendekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi dek, kenapa kamu bisa punya rasa cinta sebesar itu kepada seseorang? Itu adalah pelatihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hatimu untuk kamu pakai rasa cinta tersebut kepada seorang manusia yang akan menjadi penyelamat bagimu, pemberi syafaat bagimu, syafi'il musyaffa', pemberi syafaat fid dunya wal akhirah, di dunia hingga kelak di hari akhirat.